Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zain and Huzaini, tentunya di Remaja Berkreasi. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah bantu subscribe, bantu like, bantu komen juga, dan bantu share juga di video saya yang kemarin. Jadi, di video saya yang kemarin saya membahas bagaimana sih perjalanan karir seorang Zain. Nah, di video itu menimbulkan banyak pertanyaan dari teman-teman. Jadi, pertanyaannya yang kemarin itu banyak yang bertanya seperti ini. Kak, benar nggak sih kakak sekarang kerja di hotel bintang 5? Kak, dulu kuliahnya di mana sih? Kak, cara ngeplay di hotel bintang 5 tuh gimana sih kak? Terus kalau bekerja di hotel, jenjang karirnya gimana kak? Ada juga yang seperti ini. Kak, tolong dong ceritain suka dukanya kakak waktu kakak cari pekerjaan di Surabaya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mengupas semua pertanyaan teman-teman. Jadi videonya jangan di skip dulu, tonton sampai habis setelah yang satu ini. Nah, dari sekian banyak pertanyaan dari teman-teman, saya pilih 6 pertanyaan yang saya akan bahas di video kali ini. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Kak, benar nggak sih kakak sekarang bekerja di Hotel Bintang 5? Nah, setelah ini saya akan tampilkan beberapa foto waktu itu saya memakai uniform The Westin. Ada juga nanti name tag-nya di sini, The Westin. Dan kalian juga bisa cari di Instagram ataupun YouTube The Westin Surabaya. Nanti akan muncul uniform-uniform yang saya pakai waktu saya. Inilah foto-foto waktu saya pakai uniform di The Westin sama dengan foto karyawan The Westin juga. Nah, pertanyaan kedua nih, Kak, di mana sih waktu kakak ngempus? Jadi kalau ngempus nih, kakak ngempusnya di NCL Madiun, dan NCL Madiun itu merupakan sekolah perhotelan dan kapal pesiar. Di sana saya mengambil 1 tahun, dan 1 tahun itu dibagi menjadi 2. Nah, 6 bulan saya pendidikan di kampus dan 6 bulan saya melanjutkan training. Dari 6 bulan itu, 2 bulan pertama saya mempelajari semua departemen hotel, dan 4 bulan terakhir saya memperdalami dunia FB. Setelah itu saya menerapkannya setelah saya training. Nah, sekarang ke pertanyaan nomor 3. Kak, tolong dong ceritain suka dukanya kakak waktu kakak cari pekerjaan di kota Surabaya. Nah, kalau pertanyaan ini ingatkan saya waktu saya sangat memperjuangkan sekali waktu itu saya mencari pekerjaan, apalagi di kota Surabaya nih yang sangat ketat dalam mencari pekerjaan. Nah, langsung saja. Jadi dulu awal saya merantau ke Surabaya itu saya membawa uang 1 juta. 1 juta saya pikir 3 hari sampai 7 hari saya sudah dapat pekerjaan di kota Surabaya. Nah, ternyata tidak sesuai dengan planning saya. Sampai 1 bulan pun saya belum dapat panggilan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang saya interview, yang saya taruh CV. Jadi belum ada yang memanggil saya. Jadi waktu itu 1 bulan kurang 3 hari, hari Rabu kalau nggak salah, iya hari Rabu saya dapat panggilan interview dari salah satu restoran di Surabaya. Hari Rabu saya interview. Setelah interview, HRD-nya bilang kalau hasil interview itu 1 minggu lagi, sedangkan uang yang saya pegang saat itu hanya tinggal 100.000. Nah, bagaimana caranya uang 100.000 itu bisa nyampe 1 minggu? Tentu kalian bisa mikir gimana dong caranya, pasti memutar otak banget kan. Jadi pada hari Kamisnya, malam Kamisnya, jam 8 malam saya dapat panggilan interview juga dari Semarang, dari Hotel Aston Semarang Bintang 4. Waktu itu saya memutuskan untuk berangkat ke Semarang. Saya cari pinjaman uang dulu karena saya malu mau minta sama orang tua karena saya belum dapat pekerjaan yang tetap. Jadi saya memutuskan untuk pinjam dulu ke teman kos saya yang di Surabaya untuk beli tiket ke Semarang. Nah, pada malam Kamis saya langsung berangkat ke Semarang karena dapat panggilan interview dari Hotel Bintang 4 saat itu. Nah, setelah hari Kamis saya nyampe ke sana kira-kira jam 1 atau enggak jam 2. Jam 8-nya saya langsung melakukan interview di hotel tersebut. Dan waktu itu yang melakukan interview 10 orang, sedangkan 10 orang nih, 10. Jadi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut cuma 1 karyawan. Bayangkan nih posisi saya di mana. Nah, dan saat itu juga
Selang beberapa jam langsung pengumuman siapa yang diterima. Waktu itu saya tidak diterima di hotel tersebut. Ya mungkin bukan rezeki saya saat itu. Nah, saya memutar otak lagi nih, gimana saya balik ke Surabaya, sedangkan di sini saya juga tidak dapat pekerjaan. Nah, waktu itu malam Jumatnya saya dapat panggilan lagi dari restoran yang pernah saya interview saat saya mau berangkat ke Semarang, dan pemberitahuan kalau saya diterima di restoran tersebut. Dan hari Seninnya saya sudah dapat hari pertama kerja. Jadi malam itu juga saya beli tiket dari Semarang harus balik lagi ke Surabaya karena biar saya bisa istirahat dulu sebelum saya kerja di hari pertama biar fresh. Jadi saya langsung balik ke Surabaya pas malam Jumatnya itu. Nah, pas nyampe Surabaya saya istirahat. Hari pertama di restoran ini, ternyata restoran ini basicnya ada barnya. Jadi banyak minumannya tuh lengkap, mulai dari koktail, mocktail, spirit sama wine di sana lengkap. Untuk makanannya sih western, Asian sama Chinese. Jadi di sana saya banyak sekali belajar, banyak sekali knowledge yang saya dapatkan di sana. Dan bagi teman-teman yang nanya gaji kakak sekarang berapa sih? Saya dapat gaji pertama kali di restoran ini 1.700.000. Iya, awalnya sih agak kecewa. Saya pikir kalau kerja di Surabaya itu mengikuti UMR Surabaya. Ternyata tidak, hanya beberapa perusahaan aja yang gajinya mengikuti UMR Surabaya. Tapi saya tidak memasalahkan tentang gaji itu. Yang penting saya bisa belajar, yang penting saya bisa mengimprove knowledge saya, bisa mengimprove experience saya di situ. Nah, saya pikir juga itu sebagai batu loncatan. Mungkin kurang lebih 6-7 bulan terakhir saya coba mengapply di restoran lain dengan niatan mencari pengalaman lain, mencari ilmu lain di tempat lain. Setelah itu ya alhamdulillah saya diterima di salah satu restoran di mall. Waktu itu saya melalui tahap 3 kali interview di sana yang diterima di restoran tersebut. Dan restoran tersebut basicnya coffee. Nah, dari basic bar ke coffee ini ya agak sedikit berbeda sih. Kalau dari segi makanan ya hampir sama, western juga, sama ada Asian sama Chinese-nya juga. Jadi saya target, jadi orangnya saya suka target diri sendiri sih. Misalnya saya bekerja di sini, basicnya misalnya kopi, jadi saya target bulan ini saya harus bisa menguasai tentang kopi. Jadi minggu kedepannya saya harus mempelajari tentang makanannya. Jadi pas 7 bulan terakhir saya sudah bisa menguasai tentang menu kopi, tentang makanannya di restoran tersebut. Dan gaji di sana yang saya dapatkan pertama kali adalah 2.500.000. Nah, setelah itu 7 bulan terakhir saya mencoba mengapply di beberapa hotel, di hotel bintang 4 maupun bintang 5. Dan kebetulan saya kepanggil di hotel bintang 5 yang Westin ini. Nah, waktu itu saya saat libur hari Minggu kalau nggak salah. Jadi hari Senin jam 12 siang dapat telepon dari The Westin Surabaya, dari HRD-nya kalau saya dapat panggilan interview di sana. Nah, pas interview ke sana nih saya kan belum prepare dokumen-dokumen, belum saya print semua. Jadi sama HRD-nya nggak apa-apa langsung berangkat aja, semua dokumen dilengkapi di hotel tersebut. Nah, pas saya interview di sana, saya ketemu sama manajernya langsung. Jadi pas interview, ilmu yang saya dapatkan dari restoran yang saya pertama kali sama yang tempat saya kerja kedua, dari pengalaman restoran tersebut saya bisa diterima di The Westin ini, di hotel bintang 5 ini. Jadi buat teman-teman nanti misalnya kalau kalian habis training, kalian dapat pekerjaan yang belum sesuai yang kalian harapkan, terima aja dulu, belajar dulu di sana, banyakkan pengalaman, karena dari pengalaman itu kamu bisa mengapply kemanapun yang kamu mau entah itu di hotel bintang 4 ataupun bintang 5. Nah, setelah saya join di hotel ini, pertama kali di hari pertama saya tidak merasa kesulitan, karena basic dari makanan hotel ini
hampir sama kayak Western, Chinese sama Asian itu hampir sama. Sama coffee bar saya sudah menguasai dari tempat kerja saya sebelumnya. Dulu saya pernah memimpikan saat saya ngampus, setelah saya ngampus pengen dapat pekerjaan yang tetap dengan gaji UMR Surabaya. Nah, dengan beberapa melalui tahap demi tahap saya sudah mencapai dengan apa yang saya impikan. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalnya kalian setelah training sulit mencari pekerjaan, susah banget mencari pekerjaan dan dapat pekerjaan tidak sesuai dengan passion kamu, jalani aja dulu, anggaplah itu sebagai batu loncatan buat kalian. Yang penting kalian belajar dan belajar. Dari situ kalian bisa mengapply kemanapun yang kalian mau. Pertanyaan nomor 4, Kak, cara nge-apply ke hotel bintang 5 itu gimana sih? Nah, kalau cara nge-apply hotel bintang 5 itu gampang. Jadi dulu aku melalui email, ada juga yang melalui CV-mu dikirim langsung ke pihak hotel, ke HRD-nya langsung. Jadi gampang kok, kalau misal kalian punya pengalaman, gampang kalian mau join di hotel bintang 4 ataupun bintang 5 seperti itu. Nah, pertanyaan nomor 5, Kak, untuk jenjang karir di hotel itu bagaimana sih? Jadi untuk jenjang karir di hotel itu ya sangat menjanjikan lah. Saya aja kemarin baru join di The Westin ini baru beberapa bulan. Kira-kira ya 1,5 bulan atau enggak 2 bulan saya sudah diangkat menjadi kasir di The Westin ini. Nah, itu merupakan progres banget kan? Oh my god! Wow! Dan pertanyaan yang nomor 6, terus gaji kakak sekarang berapa? Gaji kakak sekarang UMR Surabaya itu 4.200.000, itu udah gaji pokoknya, belum servisnya, belum tipnya juga. Jadi kakak sekarang kebagian di room service nih. Kalau room service ini biasanya wah tipnya, apalagi hotel lagi rame, tipnya ya kurang lebih seharinya kalau satu shift ya berapa dong, satu kamar, bayangin aja satu kamar ngasih 20.000. Kalau kalian satu shift bisa ngirim 20 kamar, bisa dihitung dong berapa. Jadi bisa dijumlahkan sendiri berapa per bulannya. Itu kalau misalnya hotel lagi rame. Jadi buat makan sama jajan biasanya saya mengambil dari uang tip tersebut. Untuk uang gaji saya bisa simpan buat tabungan saya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian semua, bisa memotivasi teman-teman semua. Jangan lupa untuk di subscribe, di share juga buat teman-teman kalian. Jika ada masukan atau kritikan bisa diisi di kolom komentar di bawah ini ya.